Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ruhil bayan wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bil khulil iman amma ba'd. Yang sangat saya muliakan, seluruh orang tua jamaah mushola Al-Falah, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan, juga yang saya hormati Kanda Haji Abdul Aziz Muslim, dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, dilimpah curahkan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah di tempat yang mubarakah ini. Sebagaimana biasa untuk taklim kitab fikih, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah buat orang tua kita semua. Wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wahajah Siti binti Mahmud, dan semua orang tua kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga untuk S3 alhamdulillah yang masih tetap istiqomah, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan rizki yang lebih banyak, yang halal dan barokah, serta dilimpahkan keberkahan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum talim kita baca qiraatul basmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi Alhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dina.
alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ayahadza faslun. Pada malam Selasa kemarin kita membahas tentang had atau hukuman orang yang mencuri. Iya, betul ya. Sekarang di atasnya mencuri itu merampok atau membegal. Merampok, begal sama saja. Faslun ayat faslun fi ahkami qati'it tariqi. Menerangkan tentang hukum-hukum qati'ut tariq, begal atau rampok. Sumhiha disebut bidzalika dengan istilah qati'ut tariq limtina'in nasi min sulukit tariqi, karena orang yang mau lewat jalan tersebut dihadang atau dicegat oleh perampok ataupun begal itu. Qati'ut tariq itu artinya motong jalan. Arti qati'ut tariq. Qati'ut tariq itu artinya motong jalan. Motong jalan, nyegat jalan, tujuannya untuk merampok atau membegal. Disebut qati'ut tariq, disebut motong jalan atau nyegat jalan karena orang yang akan melalui jalan itu dicegat sama dia, dipotong sehingga terhalang jalanannya. Kalau zaman dulu kan jalanan itu memungkinkan lewat hutan, iya. Terus lewat jalan-jalan setapak atau jalan-jalan yang lainnya. Makanya ketika ada satu rombongan atau satu kafilah atau satu kelompok dicegat. Nah, tujuannya apa? Dirampok atau dibegal. Kalau di lautan namanya perompak. Kalau di daratan namanya perampok. Bajak laut. Wa huwa qati'ut tariq itu muslimun, orang Islam, mukallafun yang mukallaf, artinya dia baligh, dia berakal, itu mukallaf. Lahu syaukatun, memiliki kekuatan, memiliki power, sakti, kuat, lincah. Fala yushtaratu fihi dzukuratun. Oleh karena itu tidak disyaratkan qati'ut tariq ataupun begal atau perampok dzukuratun adalah laki-laki. Perempuan juga bisa jadi begal. Perempuan juga bisa jadi perampok kalau dia punya keberanian, punya kekuatan. Kalau dulu itu film Emputong Bajil gitu ya. Ya benar ya. Jagoannya siapa? Arya Kamandanu, pedangnya Naga Puspa. Nah. Emputong Bajil punya bini, namanya siapa itu? Dewi Sambi, bukan Dewi Sambi. Emputong Bajil itu punya ajian Segoro Geni namanya. Segoro Iro, Segoro Geni. Itu kerjaannya ngerampok. Terus akhirnya termasuk yang dirampok itu pedang Naga Puspanya Arya Kamandanu. Terus Arya Kamandanu bertapa nyari keris Empu Gandring.
ketemu itu masih bentuk warangka, masih bentuk kayu. Karena waktu Empu Gandring bikin keris itu kan belum jadi tuh. Pesenannya siapa tuh Empu Gandring? Ayo coba tebak. Raja siapa? Ken Arok. Ken Arok itu bikin apa? Bikin keris. Sama Empu Gandring. Cuma begitu diminta kerisnya belum jadi. Baru masih kayu gitu. Akhirnya Empu Gandring dibunuh sama Ken Arok. Nah, Ken Arok itu bikin keris tujuannya untuk membunuh Raja Tungkul Ametung. Karena Tungkul Ametung punya istri yang sangat cantik namanya Ken Dedes. Itu pengen diperistri sama Ken Arok. Nah, terus akhirnya keris itu ada di tangan Arya Kamandanu. Nah, terus berantem dan Putong Bajil sama Arya Kamandanu. Makanya kita itu ya jadi orang ya jangan ketinggalan. Cerita bola. Saya juga tahu bapak-bapak pada main bola itu menyambut 17 di RT 04. Ya benar ya. Update dong. Ntar kapan-kapan saya main. RT 04. Berita bola, berita politik. Paling enggak luarnya atau kulitnya kita tahu walaupun tidak mendalami. Sejarah-sejarah harus tahu. Sejarah Jawa Barat itu harus tahu kita dikit-dikit mah. Ya, Prabu Siliwangi itu punya istri ternyata santrinya siapa? Syekh Kuro. Nah, siapa namanya? Nyai Subang Larang. Terus punya anak 3. Nyambung. Punya anak 3. Yang paling terkenal siapa? Kian Santang. Punya abang namanya siapa? Walang Sungsang. Terus adiknya yang wadon namanya? Rara Santang. Nggak menjiwai. Iya nggak menjiwai. Udah cerita jadi cerita. Ntar kita ngaji dulu. Ntar habis ini baru cerita lagi. Cerita Angling Dharma. Kita tahu Nyi Roro Kidul ya tahu. Dikit-dikit. Nyi Blorong. Itu kalahnya sama siapa? Ternaik lagi Semar tuh nama aslinya Sabdopalon. Tinggalnya di mana? Berantemnya sama siapa? Berapa lama? Kenapa dia berantem? Tahu dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Jadi perempuan juga boleh atau bisa menjadi perampok, jadi begal kayak Dewi Sambi itu. Kemudian wala adadun fala yushtaratu fihi dzukuratun wala adadun. Tidak disyaratkan perampok itu harus laki-laki dan juga tidak berjumlah banyak. Satu orang kalau dia memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki kesaktian, memiliki keberanian, bisa dia merampok. Bisa. Satu orang. Jadi kagak disyaratkan yang namanya perampok itu harus lanang, tidak disyaratkan juga harus bergerombol. Walaupun faktanya yang namanya perampok rata-rata memang berkelompok. Apalagi zaman dulu itu di hutan-hutan itu. Fakharaja biqati'i tariqi al-muqtalisu alladhi yata'arradu li akhdhil qafilati. Nah, ini bukan li akhdhil, ini sepertinya ini. Ini la'alla shawab ini ya, maaf. Salah tulis kali ini atau salah cetak. Ini yang benar li akhiril qafilati ini. Li akhiril qafilati. Wa ya'tamidal harba. Fakharaja biqati'i tariqi al-muqtalisu alladhi yata'arradu li akhiril qafilati wa ya'tamidul harba. Tadi kan disebut yang namanya perampok itu orang yang memiliki kekuatan. Tidak disebut perampok, bukan disebut perampok adalah bagi copet. Alladzi yata'arradu li akhiril qafilati, yang dia nungguin kelompok yang paling belakang.
Satu kelompok nih ada 30 orang nih misalnya jalan beriringan. Terus yang paling belakang ditungguin, yang paling belakang. Begitu yang paling belakang lewat, dicopet sama dia, habis nyopet kabur. Itu bukan perampok namanya. Itu copet. Apa bedanya perampok dengan copet? Nanti di bagian hudud. Kalau copet kemarin kan dipotong tangannya doang. Terus tangannya yang dipotong satu. Ntar nyopet lagi kaki kiri, nyopet lagi tangan kiri, nyopet lagi kaki kanan. Nah kalau rampok enggak, ntar kita bahas. Beda antara rampok dengan copet. Kalau rampok dihadapin terang-terangan, berhenti, dirampok. Ada kalanya hartanya doang diambil, ada kalanya orangnya dibunuh. Itu namanya perampok. Nah kalau ini orang jalan misalnya kelompok kafilah nih, satu rombongan 10 orang atau 20 orang. Yang paling belakang kelihatannya udah loyo banget, udah aki-aki, mikul. Nah terus dia datang yang dicopet yang paling belakang. Habis ngambil yang paling belakang dia kabur. Itu namanya bukan perampok, tapi copet. Nah itu yang disebut dengan fakharaja bi qati'i tariqi, mengecualikan dengan sebutan qati'ut tariq, begal, al-muqtalisi yaitu copet, allazi yata'arradu, yang ngambil atau ganggu orang yang paling belakang di akhiril qafilati. Paham ya? Jelasnya. Wa qutta'ut tariqi ala arba'ati aqsamin. Begal ataupun perampok itu terbagi atas 4 bagian. Al-awwalu, yang pertama, madhkurun fi qawlihi, disebut dalam ucapan musannif atau pengarang kitab ini, in qatalu ay amdan udwanan man yukafiunahu walam yakhudhu al-mala kutilu hatsman. Yang pertama, begal, rampok ada 4. Pertama, in qatalu, apabila dia membunuh. Rampok buat nyegat, membunuh, amdan sengaja, udwanan secara zalim, membunuh membabi buta, menzalimi orang yang lewat, atau nyambangin rumah orang, penghuninya dirampok, dibunuh. Yang dibunuh itu man yukafiunahu, orang yang sepadan sama dia. Kalau tidak sepadan siapa? Bapak tidak sepadan. Orang Islam membunuh orang kafir itu tidak sepadan namanya. Udah kita bahas dulu bab apa? Bab kisos. Ya. Bapak bunuh anak. Bapaknya dikisos apa tidak? Tidak, karena jelas bapak jauh lebih mulia daripada anak. Ibu membunuh anak, ibu tidak dikisos. Atau orang Islam membunuh orang non muslim, orang kafir, orang Islam tidak bisa dikisos, nggak bisa. Ini cara hukum Islam ya, bukan hukum negara, cara hukum Islam. Lah ini ada orang ngerampok, terus membunuh secara sengaja, secara zalim. Yang dibunuh itu sepadan sama dia, sepadan, bukan bapaknya, bukan juga orang kafir, bukan. Yang jelas separa sama dia, setara, sepadan. Walam yakhudhu al-mala, cuman bunuh doang. Walam yakhudhu al-mala, dia kagak ngambil hartanya. Nyegat, ngerampok, begal, tujuannya cuman bunuh doang. Tapi hartanya kagak diambil. Hukumannya apa? Qutilu, maka perampok tersebut ya hanya dibunuh saja. Hatman, secara wajib dibunuh dia, namanya hukum kisos. Karena bunuh orang, dia pun dibunuh. Wa in qatalu khotoan, andaikan dia membunuh tapi salah, bidik kijang, syuk, kijangnya kagak kena orang, itu namanya salah. Au syibuhu amdin, atau menyerupai kesengajaan. Contohnya pakai kerikil, ada orang lewat di bagel, tiung, pluk, lepek, mati. Padahal kerikil itu alat yang tidak mematikan, itu namanya syibu amdin. Auman lam yukafiuhu, atau yang dibunuh orang yang kagak sepadan. Bapak membunuh anak, orang Islam bunuh orang kafir, lam yuktalu, maka begal itu atau perampok itu tidak bisa dibunuh, nggak bisa dibunuh.
Sebab apa? Pertama, dia karena kesalahan. Mau manah kijang kena orang, bagel pakai kerikil mati. Atau yang perampok ini bapak, yang dirampok anak, dibunuh anaknya. Itu bapak tidak bisa dikisos, nggak bisa dibunuh. Kita ulang. Kalau ada perampok hanya membunuh saja, tapi tidak mengambil harta yang dibunuh, maka hukum Islamnya adalah perampok itu dibunuh. Selama yang dibunuh orang yang sepadan sama dia. Gitu ya secara ringkasnya ya. Paham ya? Pertama. Yang kedua, wasani fa in qatalu wa akhadhul mala aini sobat saraqati fa aksara kutilu wa sulibu ala khosyabatin wa nahwiha lakin ba'da ghuslihim wa takfinihim wa sholati alaihim. Ini yang paling serem ini. Ketiga ini. Yang kedua, kalau perampok ataupun begal itu membunuh orang yang dibegal dan mengambil hartanya. Hartanya diambil, orangnya dibunuh. Hukumnya apa? Kutil wasulibu. Dia juga dibunuh, hukumannya wasulibu dan disalib. Ala khosyabatin, di atas kayu, disalib. Lakin akan tetapi ba'da ghuslihim, disalibnya itu sesudah dimandikan, wa takfinihim, dan sesudah dikafani, wassolati alaihim, dan sesudah disolatkan. Serem ini. Kalau tahu itu kayak apa dosanya ngerampok, apalagi hukuman Islam diterapin, rasanya kagak bakal ada begal. Lagi lewat motor orang diambil, yang punya motor dibunuh. Ketangkep, maka begal itu atau perampok itu dibunuh juga, dikisos. Dibunuh cara Islam jadi dipenggal kepalanya. Habis dipenggal kan putus, disambung lagi, dijahit. Udah mati, disambung lagi biar kepalanya ada. Kagak mungkin kan badannya doang dikuburin, kepalanya kagak. Ntar takut diloncatin kucing, ntar hidup lagi katanya. Itu sejarah pitung gitu. Nah, dipenggal kepalanya buntung, habis dipenggal disatukan lagi, dijahit lagi, udah mati. Terus dimandiin, habis dimandiin dikafanin, habis dikafanin disolatin, habis disolatin disalib di atas kayu. Ini hukuman begal yang membunuh dan mengambil harta korbannya. Kenapa sampai sekejam itu? Karena dia juga sangat kejam. Udah harta orang diambil, orangnya juga dibunuh. Jadi semua hukum itu tujuannya adalah untuk membawa efek jerah buat yang lain untuk tidak ikut-ikutan. Bahkan sebelum adanya Islam, hukumannya jauh lebih kejam. Hukumannya jauh lebih kejam. Di Romawi itu ada sebuah banteng yang terbuat dari aluminium tebal. Itu banteng. Jadi aluminium itu di Romawi itu dibikin dari banteng dibikin dari aluminium. Terus lempengan mulut dan hidungnya itu sengaja dibolongin. Perutnya itu kosong. Jadi dalamnya itu kosong. Itu gede. Jadi untuk menghukum orang yang berbeda politik dengan pemimpin saat itu, mengkritik saja, itu orang dimasukkan ke dalam aluminium banteng itu, dimasukin, dalam kondisi pakai celana doang, telanjang dada, terus di bawahnya dibakar aluminium. Bayangkan itu. Nah, terus karena dia bentuknya banteng, kan dia menjerit-jerit itu. Menjerit-jerit sambil keluar asap dari mulut itu. Nah, itu seakan-akan bantengnya lagi ngamuk, menjerit-jerit dari dalam. Kayak apa kejamnya itu? Zaman dulu, sebelum ada Islam. Di Jawa, sebelum ada Islam juga, peradaban jauh sebelum datangnya Islam.
kerajaan Singosari itu mengenal hukum picis. Hukum picis, kerajaan-kerajaan terdahulu itu. Jadi orang yang betul-betul sudah dimusuhi, misalnya musuh politik ataupun perampok, ketangkap itu dihukum picis. Hukum picis itu diikat telanjang, setiap orang yang lewat boleh memotong tubuhnya dia. Bagian tubuh yang mana yang pengen diinginkan dipotong sampai dia mati. Tapi nggak boleh langsung dibunuh. Dibunuh dikit-dikit, dipotong dikit, itu namanya hukum picis. Kupingnya dipotong. Habis kupingnya dipotong, harus disiram air garam dan air cuka. Orangnya hidup itu? Orangnya hidup. Itu sebelum adanya Islam. Jadi hukum Islam itu tidak sekejam hukum sebelumnya. Kayak koruptor, dipotong tangannya. Nah kan orang mikir 1000 kali. Kalau sekarang koruptor, ya, makanya orang banyak yang kagak takut sama korupsi. Di Cina itu kalau korupsi langsung dihukum mati. Kan Presiden Cina bilang siapkan 100 peti, yang 99 buat koruptor, yang 1 buat saya kalau saya korupsi. Tuh. Setiap yang korupsi hukum mati. Keras. Di Indonesia penjara 10 tahun remisi. 17 Agustus remisi, Lebaran remisi, Natalan remisi. Nah, akhirnya lama-lama di penjara 2 tahun, korupsinya 20 miliar, lumayan. Lumayan. Ya Allah, berat. Coba kalau hukumnya diterapkan, dipotong tangan, jelas aja dibuktiin, orang bakal mikir 1000 kali untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Begal pun begitu. Coba kalau diterapkan, dia mengambil harta orang secara paksa, orangnya diapain? Dibunuh. Dia ketangkep, dibunuh, tapi tetap disolatin, dikapanin, habis itu disalib sehari 2 hari, jadi orang pada tontonan, baru kemudian dikuburin. Itu nggak akan ada begal yang berani. Begitu. Begal udah ngambil harta orang, orangnya dibunuh, ketangkep, paling penjara 20 tahun. Penjara 20 tahun juga kagak. Yang nyata-nyata sudah dihukum mati aja juga, vonis mati, banding ke MA, dikurangin seumur hidup. Bininya dari 20 tahun jadi 10 tahun. Yang lain dikurangin lagi. Saya kagak sebut namanya, udah pada tahu. Ya, gitu ya. Jadi memang keadilan ini belum ada, belum merata. Itu. Padahal kalau kita merujuk kepada sejarah, dan ini hadis Nabi, kehancuran bangsa-bangsa terdahulu itu karena tidak adil. Kalau yang melakukan pelanggaran orang biasa, atau bukan koleganya dia, bukan kelompoknya, hukum ditegakkan seadil-adilnya, potong tangan, kisos. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran dari kroni-kroninya dia, kelompoknya dia, apalagi anak-anak orang berpengaruh, pejabat, orang kaya, maka hukum itu hanya di atas kertas saja. Mereka dibebaskan dan tidak dihukum. Itu kehancuran umat-umat terdahulu. Mestinya kita belajar dari sejarah untuk tidak menghancurkan masa depan bangsa karena tidak bisa menerapkan keadilan. Lah karena tidak ada keadilan yang diharapkan, maka adanya street justice. You know what is street justice? Hukum jalanan, hukum rimba, hukum jalanan. Makanya begitu ada maling ketangkap, digebukin sampai diapain? Dibakar. Kenapa? Karena orang berpikir, dikasih polisi ntar juga dibebasin. Apalagi ada tambahan apa? Nyuap lah, apalah, kan gitu. Akhirnya street justice, ada hukum jalanan. Banyak orang yang maling, yang begal, ketangkap habis sama masyarakat, dipukulin, digedegin sampai mati. Itu street justice, kan tidak ada keadilan. Dan Rasulullah udah mencontohkan benar-benar ketika
Ada yang lapor, ya Rasul, ada maling. Berapa jumlahnya? Sekian. Udah sampai 1 nisab saraqah. Potong tangannya, kata Nabi. Ada yang komplain, ya Rasul, dia anak orang berpengaruh. Bapaknya pejabat, pengikutnya banyak. Terus Nabi kita bersumpah, demi Allah, sesungguhnya kehancuran bangsa-bangsa dan umat terdahulu karena tidak adil dalam menegakkan hukum. Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqattu yadaha. Tegas banget Nabi. Dengarkan baik-baik, kalau anak kandung saya yang bernama Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Gak peduli anaknya siapa, anak kandung saya mencuri, saya potong tangannya. Makanya gak ada yang mencuri. Gak ada yang mencuri. Tuh. Kalau di Jepang ada budaya malu. Hukum di Jepang koruptor tuh sedikit banget. Cuma 7 tahun paling lama. Karena nggak ada undang-undang yang mengatur itu. Tetapi orang Jepang begitu ketahuan korupsi, daripada dia malu, dia bunuh diri. Orang Jepang itu paling tinggi menjaga harga dirinya. Orang Jepang. Begitu ketahuan dia korupsi, dia malu. Bukan masalah hukumnya yang dia takutkan. Hukum cuma 7 tahun penjara. Tapi rasa malunya itu yang tak bisa dipertahankan. Akhirnya dia bunuh diri. Itu di Jepang. Tuh, Masya Allah. Di Arab Saudi, potong tangannya. Dipotong. Tuh, kalau kita ya begitu deh. Allahu Akbar. Makanya kata Gus Miftah, ada negara yang miskin tapi penduduknya kaya. Negara aneh. Negaranya miskin, penduduknya kaya. Singapura. Negaranya miskin, penduduknya kaya. Ada negara yang ideal, negaranya kaya, penduduknya kaya. Arab Saudi. Negaranya kaya, penduduknya kaya. Ada negara yang begitu ironi, negaranya kaya raya apa ada penduduknya miskin. Saya kagak tahu negara mana itu. Saya kagak nyebut, terus saya ditangkap lagi. Lah bener kan? Allah ya. Karena hukum itu dipermainkan terus. Hukum dipermainkan terus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, kita lanjut lagi. Ya, jauh-jauh kita lagi ngaji. Yang ketiga, wasalisu wa in aqazu al-malah wa lam yaqtulu aini sobat sarokati faksara min irzi mislihi wala syubhata lagum fihi tuqta'u aydiyagum wa arjulugum min khilafin ay tuqta'u minhum awalan al yadul yumna warijlul yusra. Yang ketiga, apabila begal atau perampok itu hanya ngambil hartanya saja. Nah, ini bedanya perampok, begal sama maling yang tadi saya kata, sama copet, bedanya. Kalau begal itu hanya mengambil harta saja, tidak membunuh, maka hukuman bagi begal adalah dipotong tangan dan kakinya langsung. Tangan kanan dan kaki kiri langsung, dua-duanya dipotong. Paham? Kalau mencuri, tangan dipotong. Ngulangin lagi, kaki kiri. Ngulangin lagi, tangan kiri. Ngulangin lagi, kaki kanan. Tapi kalau perampok ataupun begal, baru sekali dia melakukan perampokan, ketangkep, tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Jadi begal dibanding dengan pencuri hukumannya jelas lebih berat. Begal. Oke, jelas. Apa sebabnya? Sebab kalau mencuri kan secara diam-diam, ngumpet mindik-mindik, ngintek dulu, orangnya kagak ada, masuk, dicopet itu HP-nya, mindik-mindik. Tapi kalau begal, terang-terangan memang tujuannya untuk menzolimi. Dia datang, ambil rampas secara paksa. Kan dia punya kekuatan, dia punya kesaktian. Tuh. Kecuali kalau kita dibegal, kitanya juga punya Cimande, Cikalong. Nah, ini punyanya Cilukba.
Cimande, Cikalong kagak, Ciluk punya. Cegat, nyawa atau uang? Oh, kan dibegal namanya. Ya kalau emang dia jago mah, cabut pisaumu satu lagi. Kalau cuma pisau kayak gitu, ngupas pepaya bagiku. Cie. Tapi harus bener-bener jago. Ngomong dong mati beneran. Ya malu-maluin aja. Nyawa atau uang? Golok warit. Nyawa atau orang? Nyawa atau uang? Orang sepertimu 5 pun gua hadapi. Cabut golokmu satu lagi. Kalau cuma golok begitu, ngupas pepaya bagiku. Cie, cuman deh. Cikalong, orang Betawi harus bisa silat. Zaman dulu orang Betawi wajib bisa silat aja. Nah, sekarang udah kagak, bawa ayam merah sama ayam putih dulu kan ya, ayam hitam sama ayam putih dulu. Bawa belajar silat tuh di kampung saya ada namanya Kong Endon, jago banget itu silatnya itu Kong Endon. Masih ada apa kagak sekarang? Udah pindah tuh. Jago-jago orang dulu silatnya juga jago banget. Nah, kalau kita sekarang udah kagak ada yang bisa silat, udah nggak ada. Pitung jago dulu. Pitung mau pelang ya. Sampai ada filmnya Pitung. Hot Perdome itu muridnya musuhnya kan siapa namanya? Hot Perdome itu ucapannya siapa? Hene punya anak buah namanya siapa? Yang kumisnya sering dipelintir-pelintir? Tuan Demang. Nyopet bininya Pitung. Aise, Abang Demang dateng. Ya benar ya? Ada GI itu ada perguruannya Pitung. Nah, lu harus bisa silat. Sekarang udah nggak ada yang bisa silat, udah nggak ada. Bisanya bersilat lidah sekarang. Kalau cuman ngambil harta doang tapi tidak membunuh pemiliknya, tuqtau aidihim wa arjuluhum, maka dipotong kedua tangan atau dipotong tangannya dan juga kakinya min khilafin secara menyilang. Artinya tuqtau minhum awwalan al-yadu, dipotong tangan kanannya dulu kemudian kaki kirinya. Kalau dia ngulangin lagi, maka dipotong tangan kirinya dan juga kaki kanannya. Titik. Fa in akhafu al-ma'arina fit tariqi wa lam ya'khudhu minhum malan wa lam yaqtulu nafsan hubisu fi ghairi mawdi'ihim wa uziru. Kalau cuma nakut-nakutin doang, dia kagak ngambil harta orang, dia juga kagak bunuh orang, cuma neror doang. Neror, nakut-nakutin. Wah, rumahnya dikasih silang merah. Target PKI misalnya. Lah kan yang punya rumah ketakutan atau pengen lewat situ. Teror, zaman sekarang pakai WA. Saya tahu kamu lewat mana. Siap-siap saja. Kan teror ini. Dia tidak mengambil, tidak juga membunuh, cuma nakut-nakutin doang. Nah, yang kayak gitu tidak dibunuh dan juga tidak dipotong tangannya, akan tetapi hubisu dipenjara fi ghairi mawdi'ihim, di luar tempat dia tinggal. Kalau dia tinggalnya misalnya di Bekasi, di penjaranya jangan di sini, di sono di Pulau Nusa Kambangan atau di mana lah, itu daerah lain. Titik. Boleh. Itu kalau di Mekah di Madinah yang minta tangan buntung apa korban itu bagaimana? Bisa jadi. Karena memang di Mekah dan Madinah itu kan hukumnya hukum Islam. Banyak orang-orang kulit hitam ya, minta-minta tangannya buntung. Ada juga yang pura-pura ditekuk begitu, ada. Tekuk terus diikat begitu tuh, pura-pura. Ya ada juga yang memang dipotong. Cuman kalau dipotong cara hukum Islam kemarin apanya? Ini nih pergelangan, urat nadi, bukan urat nadi tapi di atasnya sini. Tarik mana gitu ya? Tarik, nah ini kan kelihatan ini. Sepotong langsung dimasukin ke minyak zaitun, supaya darahnya terhenti. Nah kalau sampai sini nggak ada yang dipotong sampai sini. Ini oleh cara hukum Islam. Titik. Waman taba, apabila qati'ut thariq, begal ataupun perampok taba bertaubat. Minhum, mereka artinya para perampok itu bertaubat. Qoblal qudrati, sebelum ditangkap minal imami oleh imam, oleh polisi sebelum ditangkap.
Sakoto anhu al hududu, maka gugurlah hadnya, hukumannya gugur. Hukuman apa yang gugur? Yang gugur itu hukuman perampok, bukan hukuman kasusnya. Yang gugur itu hukuman perampoknya. Kan tadi begini, kalau orang merampok kemudian dia membunuh, hukumannya apa? Dibunuh dan disalib. Kalau dia merampok ngambil harta doang, tidak membunuh, dipotong tangan dan kaki. Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Taubat, dia benar-benar taubat. Taubatan nasuha. Habis taubat kemudian ketangkep. Lah hukumannya itu hukuman seperti biasa. Kalau dia membunuh, ya dia cuma dibunuh doang, kagak perlu disalib. Paham? Lah kalau dia cuma mengambil harta dan juga apa tadi? Mengambil harta tapi tidak membunuh, cukup dipotong tangan kanannya doang, kagak perlu tangan kanan dan kaki. Jadi yang ditegakkan itu kembali ke hukum asal. Kalau dia cuma ngambil harta tapi tidak membunuh, berarti hanya sekedar hukuman maling, dipotong tangannya. Paham ya? Itu kalau dia bertobat sebelum ketangkep. Titik. Wa ukhiza bil hukuki, tetap saja haknya harus ditegakkan. Ai hak fil hududi. Ya itu tadi, kalau dia ngambil harta tapi tidak membunuh korbannya, dipotong tangannya. Kan udah taubat. Kalau belum taubat, dipotong tangan dan juga kaki sekaligus. Nah dia udah terlanjur taubat, baru ketangkep, maka cukup dipotong tangannya doang, tidak pakai kaki. Itu paham ya? Jelas ya? Kalau dia membunuh dan mengambil harta, cukup dibunuh doang, tidak perlu disalib. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Titik, selesai. Paslun ay hadha paslun. Udah azan. Tambahin dikit lagi ya. Ini dikit doang ini. Fi akamis siyali, sial. Pakai sot. Menerangkan tentang hukum-hukum sial. Sial itu kalau kita kan jelek ya. Sial, apes. Nah, sial bahasa Arab tuh artinya mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Wa islafil bahaimi, dan ngerusaknya hewan piaraan kita, tunggangan. Udah apa sapi, apa kebo. Wa man kusida bidhammi awalihi bi adzan fi nafsihi aw malihi aw harimihi bi an sala alaihi syasun yuridi qatlahu aw akhadha malahu wa idqalla aw wati'a harimahu faqatala an zalika ay an nafsihi aw malihi aw harimihi wa qatala as-sa'ila ala zalika daf'an li siyalihi fala domana alaihi bi qisasin wala diyatin wala kafaratin. Orang yang didatengin perampok, terus perampok itu ingin membunuh dia atau ingin mengambil hartanya atau ingin menodai istrinya atau ingin menodai anak gadisnya. Oke, paham? Terus yang punya rumah itu melawan, faqatala, dilawan itu perampoknya. Ini bajingannya ini dilawan ini. Karena dia pengen ngambil hartanya, atau pengen merkosa istrinya, pengen merkosa anaknya, atau ingin bunuh dirinya. Dilawan. Biarinlah mati syahid. Kalau menang saya pertahankan anggota keluarga saya. Berantem dia, tangting, terbunuh siapa? Perampoknya terbunuh. Menang dia. Perampoknya sekali tebas, putus, mati. Apa yang terjadi? Fala domana alaihi biqisasin, maka dia tidak boleh dikisos. Wala diyatin, dan tidak boleh juga disuruh tebusan. Wala kafaratin, juga kagak ada kifaratnya. Kenapa? Karena dia membunuh orang lain dalam rangka mempertahankan harga dirinya. Ini hukum Islam. Hukum Islam. Hukum Islam. Orang datang ke rumah kita pengen ngerampok, terus pengen merkosa istri, pengen merkosa anak gadis kita, pengen
menyakiti diri kita, kita lawan. Tuang ting berantem, menang. Tuan rumah itu perampoknya mati, kan kita membunuh. Nah itu tidak dikisos, tidak ada hukuman sama sekali. Jangankan dikisos, didenda juga kagak, bayar kifarat juga kagak, tebusan apa juga kagak. Kenapa? Karena dia dalam rangka mempertahankan dirinya. Kalau dia mati, mati syahid. Kalau dia mati, mati syahid. Istrinya mau diperkosa, dia lawan. Kalah beneran, mati syahid. Mati syahid. Titik. Udah selesai sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Paslun fi ahkamil bugati. Paslun menerangkan tentang hukum-hukum bugot. Bugot itu apa? Bugot itu apa? Baru ini dengar ya? Bugot. Dari kecil baru ini jangan-jangan dengar. Itu kita bahas nanti malam Selasa. Bugot itu artinya pemberontak. Angkat senjata untuk memerangi pemerintahan yang sah. Apa hukum bugot? Nah, besok kita bahas insya Allah. Waktu korep super komplit ini. Lengkap alhamdulillah. Dari awal kita dari bab toharoh, ya, sampai sekarang. Ini dikit lagi ini. Insya Allah hatam ini. Paling enggak setahun lagi. Masih lama. Ntar kalau hatam jauh-jauh hari itu saya pesan nih Bang Haji ya, ketua taklim, kita motong kambing ya. Nggak apa-apa, kita patungan. Syukuran kitab hatam, kita motong kambing, kita syukuran. Kalau di pondok itu wajib, setiap hataman kitab itu wajib syukuran. Ini pondok. Ibu-ibu juga dikit lagi. Ibu-ibu mah saya nggak suruh motong kambing, oncom aja oncom itu. Apa pecah oncom. Ibu-ibu mah kitabnya kecil, lagi ngajinya cuma seperempat jam ibu-ibu. Kan dia ngaji Quran dulu, di Quran yang banyak. Kitabnya lagi tipis dia mah, kitabnya Safinatun Najah, udah mau hatam. Paling tinggal 3 pertemuan lagi hatam. Kalau bapak-bapak mah paling enggak setahun lagi ini hatam. Insyaallah. Insyaallah. Kalau panjang umur. Terus ya insyaallah saya Pak Haji Abdul Hadi, terus Bang Amin istri dan ibunya itu nanti insyaallah positif bulan September akan berangkat. Ini masih membuka. Barangkali ada yang mau ikut bareng, ini masih terbuka, kan masih sebulan lebih. Barangkali yang ingin berangkat umrah bareng masih saya buka, masih sangat terbuka. Ntar kalau udah seminggu sebelum keberangkatan baru nggak bisa. Sekarang masih dibuka, yang pengen umroh bareng, ayo bareng-bareng kita ziarah ke makam Nabi di bulan Maulidnya Nabi. Saya doain mudah-mudahan pada punya duit semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan, enggak ngaji dia. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tehnya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma aslih zata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.